Setelah lulus, kita bukan cuma punya planning untuk kuliah, tapi juga buka usaha ataupun kerja di industri. Jadi tentuin dulu setelah sekolah SMK atau SMA itu mau kuliah atau bekerja. Memang betul, karena SMK itu dididik untuk siap terjun ke dunia kerja. Untuk sekolah di SMK ya, karena dari SMP itu aku anak yang aktif dan lebih suka cenderung ke bergaul di luar arena sekolah. Aku lebih suka memperbanyak jaringan gitu kan. Awalnya sih ngikut dari kata mama aja. Mama bilang katanya masuk SMK aja setelah lulus nanti bekerja. Setelah lulus dari situ kebanyakan alumninya ke Jepang, bekerja di Jepang selama 2 atau 3 tahun. Akhirnya saya termotivasi, oke, saya masuk situ dan alhamdulillah saya masuk SMK. Selain keputusan dari orang tua, ada juga support dari kakak-kakak untuk melanjutkan di SMK, karena di SMK itu dilatih untuk berkembang sesuai kejuruannya, untuk melatih skillnya. Belajar di SMK itu menurut aku jauh lebih fun banget, karena bukan cuma duduk di kelas, kita belajar teori ya kan, cuma menulis, membaca, mendengarkan guru, tapi kita juga belajar di arena luar kelas, di ruangan praktek. Setelah lulus, kita bukan cuma punya planning untuk kuliah, tapi juga buka usaha ataupun kerja di industri. Mulai dari cara prakteknya, teorinya, cara pengoperasiannya, bermacam-macam mesin, itu berbeda. Manfaatnya itu banyak sekali tentunya, yang tadinya nggak bisa masak apa-apa, sekarang bisa masak, dilatih, bisa untuk diajarkan teknik memasak, potongan-potongan sayuran, daging, ikan, unggas, diajarkan menghadapi tamu dengan sabar dan sopan dan santun. Pada prinsipnya calon karyawan yang lulusan atau pernah mengenyam pendidikan di SMK lebih mempunyai bekal atau dasar ilmu kejuruannya apabila bekerja di industri pariwisata, khususnya di hotel. Dan saya rasa lebih condong kita perlukan dibanding dengan calon karyawan dengan latar belakang pendidikan yang belum mempunyai bekal nanti ke depannya di industri pariwisata. Ya itu biar dia bisa mandiri. Dia kan terus terang dia anak manja. Jadi saya pikir kamu harus belajar mandiri. Nanti kalau udah besar kamu nggak harus sama mama terus. Untuk keraguan masuk SMK itu pasti ada banget, terutama dari teman-teman di sekitar kita, dari lingkungan keluarga juga. Kenapa sih masuk SMK gitu? Kenapa pilihan pertama kamu tuh SMK? Kenapa nggak SMA? Sedangkan kamu udah punya nilai yang besar di akademik. Menurut aku SMK nggak seburuk itu kok. Kita juga sama halnya belajar kayak anak SMA pada umumnya. Kita sama kayak belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan sosial dan lainnya. Kita juga pelajaran di SMK. Bahkan kita lebih punya ilmu baru tentang passion dan knowledge skill yang udah pengen buat kita tuju. Jadi menurut aku ilmunya lebih banyak sih di SMK dan pengalamannya jauh lebih banyak. Iya, SMK kan banyak yang bilang itu susah untuk kuliah, harus siap bekerja. Memang betul, karena SMK itu dididik untuk siap terjun ke dunia kerja. Ya untuk di tiap kabupaten atau daerah mesti dilihat sekarang kemajuan zaman juga. Karena kan dilihat mesti ada teknologi juga dilihat. Jadi untuk harus diikuti teruslah perkembangan zamannya sekarang itu. Sangat penting link and match itu ya, kalau menurut saya di sekarang era digitalisasi, sehingga siapapun calon pekerja atau calon karyawan yang akan menempuh di dunia industri itu penting sekali. Karena apa? Dengan adanya link dan match itu, kita tidak
seperti membeli kucing dalam karung. Artinya calon karyawan ataupun calon pelaksana di industri itu memang sudah benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Saya pikir semua orang tuh harus mulai berpikir ke depan. Karena saya terus terang dulu waktu zaman dulu tuh SMK tuh nggak dilihat sama sekali. Tapi kalau dilihat dari sekarang SMA tuh udah banyak sekali kemajuannya dan istilahnya banyak diajarkan untuk mereka harus mandiri gitu. Kalau saya lebih memilih orang yang sudah berpengalaman. Di dunia industri pariwisata, pengalaman atau skill itu yang lebih diperlukan. Karena dalam dunia pariwisata, industri, orang pengen cepat kerja. Dan bukan untuk memberikan pembelajaran lagi bagi pelaksana kan. Karena di masa yang akan datang dengan persaingan yang sangat ketat di industri pariwisata, diperlukan kompetensi-kompetensi di luar apa yang sudah ada. Ayo gabung SMK, kita ubah pola pikir mereka yang bilang SMK itu bukan apa-apa. SMK itu cuma sekolah buangan setelah SMA. Kan SMK itu justru orang yang benar-benar udah siap untuk masa depan. Untuk kalian semua yang masih ragu pilih mau masuk SMK nggak ya? Menurut aku nggak ada salahnya untuk coba banget, apalagi kalian yang benar-benar udah punya potensi dan passion di bidangnya masing-masing. Di SMK itu bukan hanya pelajari ilmu umum, tapi kita juga dipersiapkan pribadi ke depannya, mental kita, gimana attitude kita, itu benar-benar dipersiapkan di SMK. Menurut aku jangan ragu lagi kalau emang kalian udah punya passion dan minat di situ. Saya, Wikan Sakarinto, saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Saya ingin mengajak seluruh generasi muda bangsa ini untuk mengembangkan diri dan memilih bidang itu sesuai dengan gairah, passion, dan bakat kalian semuanya. Memilih bidang ilmu, memilih tempat belajar, harus disesuaikan dengan apa yang kalian sukai untuk dilakukan. Karena kalau kalian akan bekerja saja sudah bahagia, apalagi mendapatkan gaji. Vokasi dengan SMK, kampus vokasi, dan lembaga kursus pelatihan telah dikembangkan dengan link and match, bahkan link and super match. Link dengan industri dan dunia kerja, dan agar lulusannya nanti benar-benar match dengan kebutuhan dunia kerja. Orang tua dalam hal ini harus mampu untuk mengetahui apa gairah dan bakat anak. Dan jangan sampai dipaksakan masuk ke sebuah tempat belajar yang tidak sesuai dengan gairah, passion, apalagi minat bakat anak itu. Link and match ini akan benar-benar membuat satu kondisi yang sama-sama menguntungkan. Industri akan mendapatkan SDM yang terbaik dan tidak sulit mencari SDM yang terbaik. Sekali lagi, mari kita ciptakan generasi pemimpin Indonesia masa depan, generasi masa depan Indonesia berbasis passion, gairah, serta perasaan yang nyaman untuk mengembangkan diri. Bukan generasi yang hanya mengandalkan ijazah. Vokasi kuat menguatkan Indonesia dan saya yakin Indonesia pasti bisa.